Ini adalah gerbong Kertapati, di mana di dalam gerbong ini dulunya untuk mengangkut 108 korban keganasan PKI di Madiun di tahun 1948. Dari 108 korban, 67 diketahui identitasnya, sedangkan 41 sisanya tidak diketahui identitasnya sama sekali. Pada hari Sabtu PON 18 September 1948 dini hari, terdengar suara tembakan di kota Madiun sebagai tanda dimulainya aksi kaum komunis mendirikan negara Soviet Indonesia. Ribuan orang komunis dan simpatisannya membawa senapan, arit, dan senjata tajam lain dari berbagai penjuru wilayah sekitar Madiun seperti Magetan, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, dan Ngawi untuk melakukan pemberontakan. Salah satunya adalah Front Demokrat Rakyat atau FDR yang dibentuk mantan Perdana Menteri yang dijatuhkan Amir Syarifuddin. Adapun latar belakang terjadinya pemberontakan PKI Madiun 1948 menyusul jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin pada masa itu. Penyebab jatuhnya Kabinet Amir akibat kegagalannya pada perundingan Renville yang merugikan Indonesia. Untuk merebut kembali kedudukannya, 28 Juni 1948, Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Bahwa PKI Madiun itu merupakan kolaborasi antara komunis yang dipimpin oleh Musso dengan Front Demokrasi Rakyat atau yang kita kenal dengan FDR yang dikomandoi oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin atau mantan Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Perdana Menteri Syarifuddin setelah perjanjian Renville ternyata oleh parlemen diputus bersalah, maka dia dimosi tidak percaya. Perdana Menteri Syarifuddin akhirnya dicopot jabatannya sebagai Perdana Menteri karena dia terbukti menerima uang dari Belanda. Akhirnya Perdana Menteri Amir Syarifuddin setelah dilepas jabatannya kemudian dia ke Madiun untuk bergabung dengan Musso dan memprakarsai berdirinya Front Demokrasi Rakyat yang berhaluan komunis atau berhaluan kiri. Dua kekuatan itu berkumpul di Madiun yang kemudian akan mengadakan gerakan untuk menggulingkan pemerintahan Soekarno. Aksi pemberontakan yang dilakukan FDR dan pasukan PKI di Madiun berlangsung mengerikan dengan diwarnai aksi penculikan dan pembunuhan. Tak hanya menculik elit birokrat, pamong praja, polisi, tentara, guru, tokoh organisasi yang dianggap berseberangan dengan PKI, mereka juga memburu para kiai dan ulama yang dianggap sebagai penghalang ideologi komunisme. Sing angkatan jenengan saya tesih seger. Ini. Ini. Di mana di jalan sini jalan semua itu pakai itu. Mencari musuh yang diambil itu polisi, sipil. Orang tua saya mau diambil, sudah didaftar tapi alhamdulillah orang ngati diambil karena pamong praja ya. Pembunuhan itu sampai naik Mas dulu. Jadi potong itu saya tahunya itu di apa Sungai Madiun itu loh. Itu saya tahu hanya tinggal satu orang dipotong itu aja. Tinggal itu, waduh aku. Ki kaya beleh. Oh, pitik aku. Ada kepala ditaruh di atas di apa itu
kuburan itu di apa ya, ning dhuwure tembok dhuwur. Itu kepala manusia taruh situ. Itu ada juga. Pernah dulu saya. Kan ngeri sekali lah zaman dulu lah. Ngeri ya. Ini kadang-kadang itu kalaupun jangan datang sini itu saya ingat dulu itu ngeri. Ingat lagi kadang-kadang itu. Bahkan dalam rangkaian pemberontakannya kala itu, PKI memiliki slogan Pondok Bobrok, Langgar Bubar, Santri Mati. Slogan menghancurkan pesantren bukan hanya gertakan semata. Pasukan PKI benar-benar melakukan teror penculikan hingga pembunuhan terhadap kaum santri. Mereka menyerbu berbagai tempat, terutama pondok pesantren yang dianggap sebagai musuh dari kelompok kiri atau kelompok komunis. Dengan semboyan mereka harus mencari orang-orang yang bukan merah untuk digantikan sebagai orang-orang yang merah. Itu adalah semboyan dari komunis di Madiun pada saat itu. Sejak awal memang FDR itu sudah mengincar pondok pesantren yang namanya Sabilil Mutakin atau pondok pesantren Takeran. Pesantren Takeran atau pesantren Sabilil Mutakin atau PSM Magetan merupakan target utama pasukan PKI yang kala itu dipimpin oleh musuh. Pesantren Takeran yang saat itu merupakan pusat gerakan Islam dianggap PKI sebagai momok utama dalam penyebaran paham komunisme oleh musuh. Pimpinan pesantren Takeran, Kiai Imam Mursyid dan sejumlah tokoh-tokoh pondok lainnya menjadi incaran utama penculikan oleh pasukan musuh. Penculikan Kiai Mursyid dilakukan oleh mantan santrinya yang menjadi PKI, yakni Ilyas alias Sipit beserta anak buah musuh yang bernama Suhud. Keduanya berhasil menculik Kiai Mursyid setelah menjebak dengan ajakan untuk berunding tentang Republik Soviet Indonesia. Kiai Mursyid awalnya menolak ajakan berunding. Hal itu karena hilangnya kepercayaan dirinya terhadap Sipit yang tak lagi menjalankan ibadah sholat. Karena Sipit gagal meyakinkan sang kiai, Suhud maju dengan mengutip ayat Al-Quran yang berbunyi, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu mengubah nasibnya sendiri." Kiai Mursyid kala itu semakin terdesak karena juga diancam jika melawan maka pesantren Takeran bisa dibakar habis. Setelah berhasil menculik Kiai Mursyid yang merupakan pimpinan pondok, pasukan PKI juga berupaya melakukan penculikan terhadap kiai lainnya yang merupakan tokoh penting di pesantren Takeran. Target utama selain Kiai Mursyid ialah Kiai Muhammad Tarmuji. Namun, upaya penculikan gagal karena yang bersangkutan berada di luar kota. Tak mau pergi dengan tangan kosong, pasukan PKI lantas melakukan penangkapan dan bahkan pembantaian terhadap para pengasuh pondok. Dari guru-guru pesantren banyaknya dibunuh. Apa yang Islam itu dibunuh pesantren itu. Hampir habis dulu, Mas. Itu ceritanya pada omong-omong dari teman-teman itu. Oh, PKI itu harus ngentaknya pesantren. Kiai Hamzah dan Kiai Nurun yang mengajar di pesantren Takeran juga ditangkap pasukan FDR. Mereka dibawa ke desa Batokan kemudian dibunuh dan dibuang di lubang Batokan. Kesadisan pembantaian yang dilakukan PKI di pesantren Takeran merenggut 14 nyawa termasuk Kiai Mursyid. Bahkan hingga pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 berakhir, jasad Kiai Mursyid tak dapat ditemukan hingga sekarang. Tak ada yang tahu pasti di mana Kiai Mursyid dihabisi.
Bahkan dalam data milik PKI, tidak ada identitas korban atas nama Kiai Mursyid. Selain membunuh kaum kiai, pasukan PKI juga menyasar bupati, patih, sekretaris kabupaten, jaksa, ketua pengadilan, kapolres, komandan kodim, dan aparat Kabupaten Magetan. Aksi penculikan serta penawanan para kiai, bupati, dan para birokrat dipusatkan di pabrik gula Rejosari, Goranggareng, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan. Menangkap beberapa tokoh-tokoh agama, kemudian mereka dibawa ke tahanan Magetan. Setelah dibawa ke Magetan, kemudian pada tanggal 19 September 1948 beramai-ramai mereka membawa ke pabrik gula Rejosari yang kita kenal dengan nama Loji Rejosari. Dari pabrik gula inilah merupakan saksi bisu tentang kekejaman dari PKI Muso. Mereka menawan kelompok agama, menawan para kiai, menawan para polisi. Para tawanan dibawa menuju pabrik gula Rejosari menggunakan lori tebu milik pabrik gula untuk kemudian disiksa, bahkan dibunuh. Setelah ditawan di pabrik gula Rejosari, pasukan PKI membawa para korbannya menggunakan kereta pengangkut gula menuju desa Soko. Ratusan korban baik yang tewas ataupun masih hidup diangkut menggunakan gerbong Kertapati menuju sumur kematian. Sebelumnya, gerbong kereta ini digunakan untuk mengangkut gula yang sudah jadi ke stasiun Kanigoro, Madiun. Setelah sampai di desa Soko, korban dibawa dan dibuang ke sebuah sumur. Beberapa orang yang masih hidup ditimbun hidup-hidup dengan batu besar. Setidaknya ada sebanyak 108 korban yang dimasukkan ke dalam sumur tua tersebut. Namun hanya 67 korban yang diketahui namanya, sedangkan 41 lainnya tidak dikenal. Ditemukan juga mayat dari Bupati Magetan yaitu Sudirjo, kemudian Jaksa Magetan yaitu Raden Murti, kemudian tokoh masyarakat yang bernama Muhammad Zuhud. Sebelumnya mereka dibawa ke pabrik gula Rejosari, ditahan di sana bersama orang-orang lain yang menjadi lawan dari kelompok komunis ini. Ratusan orang itu kemudian sebagian dibawa ke Soco, diangkut melalui lori tebu yang pada saat itu dipergunakan untuk menempatkan para tawanan ini. Nah, dari pabrik gula inilah sebanyak lebih dari 108 orang mereka dibawa, kemudian diturunkan di daerah Soco. Masuk wilayah Bendo ini, di lubang-lubang sumur tua mereka dibantai dengan cara disiksa. Ini adalah gerbong Kertapati, di mana di dalam gerbong ini dulunya untuk mengangkut 108 korban keganasan PKI di Madiun di tahun 1948. Dari 108 korban, 67 diketahui identitasnya, sedangkan 41 sisanya tidak diketahui identitasnya sama sekali.
108 korban yang diangkut dengan gerbong tadi kemudian dimasukkan ke dalam sumur yang sekarang dibangun sebuah monumen. Dan inilah adalah daftar nama 67 korban yang diketahui dan 41 sisanya tidak diketahui. Korban yang berakhir tragis di Desa Soko termasuk Bupati Magetan Sudipyo, Jaksa R. Murti, dan M. Suhut. Tak hanya di Magetan, PKI juga berhasil mengambil kekuasaan di pusat kota Madiun setelah melakukan penjarahan dan penculikan terhadap sejumlah tokoh. Sama seperti di Magetan, dalam pemberontakan yang dipimpin Muso itu, mereka menculik para kiai, elit birokrat, pamong praja, polisi, tentara, guru, tokoh organisasi yang dianggap berseberangan dengan PKI. Suasana di Madiun sama mengerikannya seperti di Magetan. Pasukan PKI memburu dan menculik setiap orang yang merupakan pamong, aparat, maupun pejabat. Penculikan dan pembantaian terjadi di berbagai penjuru kota, bahkan mayat-mayat korban dibiarkan bergelimpangan di tempat mereka dibunuh. Peristiwa di Madiun kemudian sampai ke ibu kota Republik saat itu berada di Yogyakarta. Presiden Soekarno pun bertindak cepat dan tegas. Dalam pidatonya, Soekarno segenap rakyat harus menjatuhkan pilihan antara ikut pemerintahannya atau ikut Muso. Pilih satu di antara dua, ikut Muso dengan PKI-nya yang akan membawa bangkrutnya cita-cita Indonesia merdeka, atau ikut Soekarno-Hatta. Insya Allah dengan bantuan Tuhan akan bisa memimpin negara Republik Indonesia yang merdeka, tidak dijajah dengan negara manapun juga. Saya mendengar radio, Bung Karno mengatakan bahwa PKI adalah PKI yang mengkhianati negara. Dan pilihlah Soekarno-Hatta atau Muso di situ. Muso pun membalas Soekarno dengan pidato yang menyatakan bahwa rakyat daerah Madiun telah memegang kekuasaan negara dalam tangannya sendiri. Soekarno budak-budak Jepang dan Amerika. Muso selamanya menghamba pada kepentingan rakyat Indonesia. Hidup merdeka, menang perang, seru Muso. Namun pidato Muso kala itu hanyalah pengakuan sepihak dari kaum komunis, bukan suara yang mewakili rakyat Madiun. Pada faktanya, rakyat Madiun memilih untuk tetap mempercayai Soekarno sebagai presiden dan menolak berdirinya Republik Soviet Indonesia. Republik Soviet Indonesia yang dibuat Muso pun hanya seumur jagung. Pada 30 September 1948, pemberontakan PKI mampu dipadamkan kekuatan gabungan TNI. Kini untuk mengenang peristiwa berdarah pemberontakan PKI di Madiun, didirikan sebuah monumen di lokasi yang kabarnya merupakan tempat mengubur sejumlah korban pembantaian PKI. Lokasi di mana monumen Kresek berdiri dahulunya merupakan tempat eksekusi sejumlah tokoh masyarakat, ulama, polisi, dan tentara. Aksi kekejaman Muso bahkan digambarkan dalam sebuah patung besar yang berada di atas sebuah bukit. Patung tersebut menggambarkan Muso yang sedang mengayunkan pedangnya ke seorang lelaki tua yang merupakan seorang kiai. Sosok pria yang digambarkan hendak dibunuh Muso itu adalah representasi Kiai Husein, salah seorang ulama yang berpengaruh dan anggota DPRD Kabupaten Madiun saat itu. Selain patung Muso dan Kiai Husein, ada pula relief peninggalan sejarah tentang PKI di Madiun pada tahun 1948.
Momentum G30 SPKI merupakan peristiwa bersejarah di Indonesia yang identik dengan meninggalnya para jenderal di Jakarta di tahun 1965. Namun belum banyak yang tahu bahwa sebenarnya Partai Komunis Indonesia atau PKI sudah ada di Indonesia jauh sebelum peristiwa di Jakarta tersebut terjadi, tepatnya di Kota Madiun. Pemberontakan PKI di Kota Madiun merupakan peristiwa yang keji yang merenggut banyak nyawa orang sekitar, bahkan para tokoh ulama. Di Monumen Kresek juga terdapat prasasti batu yang berisi nama-nama prajurit TNI dan tokoh di Madiun yang gugur dalam pertempuran melawan PKI di Desa Kresek. 17 nama tersebut bukanlah total korban kekejaman PKI di Madiun. Setidaknya korban pembantaian PKI pada tahun 1948 mencapai 1.920 orang. Selain monumen nama 17 korban, juga terdapat monumen yang berupa gambaran tumpukan mayat yang dikubur dan ditimbun menjadi satu di tempat monumen dibangun. Nama korban yang gugur di Desa Kresek atas kekejaman PKI. Dan untuk mengenang para korban keganasan PKI di Desa Kresek Madiun ini, dibuatlah sebuah monumen. Kemudian di Magetan, sumur tua di Desa Soko yang merupakan saksi bisu peristiwa 1948 kini telah dibangun menjadi monumen tetengger bekas tempat pembuangan 108 korban. Di samping monumen Soko juga dipajang gerbong Kertapati atau gerbong kematian yang merupakan gerbong asli yang kala itu digunakan pasukan PKI untuk mengangkut para korban ke Soko. Gerbong berukuran sekitar 2 kali 10 meter itu masih dipertahankan bentuk aslinya, namun telah diperbaharui warna catnya. Selain bekas sumur dan gerbong maut, di kawasan ini juga dibangun sebuah pendopo yang dinamakan Pendopo Lokapitra Dharma yang diresmikan oleh mantan Bupati Magetan Sudarmono, tepat pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 1992. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.